Ya, semangat pagi adik-adik, semangat berlatih. Semoga adik-adik sehat selalu dan sukses selalu. Hari ini kita akan membahas 10 soal limit fungsi trigonometri untuk persiapan ulangan. Adik-adik bisa lihat soalnya, lalu videonya di stop, lalu adik-adik bisa kerjakan. Setelah itu adik-adik misalnya mentok, adik-adik bisa lihat videonya, melanjutkan videonya. Ya, mari kita lihat soal yang pertama. Limit fungsi sin X ditambah cos X untuk X mendekati pi per 3 sama dengan berapa? Ya, untuk kasus yang ini adik-adik tidak perlu repot-repot, cukup masukkan nilai X-nya yaitu pi per 3. Ya, substitusi nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Jadi sama dengan sin pi per 3. Nah, ini artinya dekat dengan pi per 3. Gitu ya. Cos pi per 3. Nah, ingat bahwa pi per 3 itu bila diubah menjadi derajat sama dengan 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Ya, sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Sedangkan cos 60 derajat adalah setengah. Nah, bisa kita tulis, keluarkan setengahnya, berarti ini setengah, akar 3. Berarti ini akar 3 ditambah dengan 1. Nah, anggap aja ini setengah kali 1. Nah, kita cek ya, setengah kali akar 3 dapat setengah akar 3, setengah kali 1 dapat setengah. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Yang B, sorry ya. Nah, kita lanjut dengan soal berikutnya. Ya, nomor 2. Limit fungsi cos kuadrat X dibagi 1 min sin X untuk X mendekati pi per 2 sama dengan berapa? Nah, kita lihat cos kuadratnya ya. Cos kuadrat ini bisa diarahkan, bisa dibentuk menjadi 1 min sin X. Ingat bahwa cos kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, ini bisa difaktor menjadi 1 ditambah sin X. Ya, 1 min sin X. Nah, sehingga limit di atas boleh kita tulis limit X mendekati pi per 2. Pembilangnya menjadi 1 ditambah sin X. 1 dikurang sin X. Ya, penyebutnya 1 min sin X. Ya, atas dan bawah disederhanakan. Ya, ini disederhanakan. Maka dapatlah limit X mendekati pi per 2, 1 ditambah sin X. Nah, selanjutnya ganti X-nya dengan pi per 2. Sehingga 1 ditambah sin pi per 2. Nah, ingat pi per 2 itu sama dengan 180 derajat dibagi 2. Sama dengan 90 derajat. Ya, sekarang kita hitung sin 90 derajat. Maka didapat 1 ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, selanjutnya kita bahas soal yang nomor 3. Limit fungsi 1 dikurang tangan X dibagi sin X dikurang cos X. Sama dengan berapa? Nah, kita sederhanakan, lakukan penyederhanaan, yaitu 1 dikurang dengan tangannya, tangan X-nya kita ubah menjadi sin X dibagi dengan cos X. Ya, per sin X dikurang dengan cos X.
Oke, nah ini sama-sama dikalikan dengan cos X. Supaya bentuknya menjadi cakep ya. Cos X per cos X. Alasannya kali cos X supaya bentuk ini, bentuk pecahan ini tidak muncul bentuk pecahan. Jadi cos X dikurang sin X dibagi sin X dikurang cos X. Terus dikali dengan cos X ya. Saya nggak mengalihkan ini satu persatu begitu. Alasannya karena nanti saya mau coret yang ini. Nah, berarti bentuk ini bisa kita ubah menjadi minus sin X dikurang cos X. Ya, min kali sin jadi min kali min cos jadi cos X. Per, ya, sin X dikurang cos X dikali dengan cos X. Ya, ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu yang ini. Nah, sehingga bentuknya menjadi min 1 per cos X. Nah, selanjutnya kita hitung nilai limitnya. Limit X mendekati pi per 4 dari min 1 per cos X. Jadi bentuk ini sudah kita sederhanakan menjadi min 1 per cos X. Ganti ini ya dengan pi per 4 ya. Berarti hasilnya adalah min 1 per cos pi per 4. Cos pi per 4 itu cos 45. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Ya, ini berarti min 2 per akar 2. Nah, selanjutnya dirasionalkan. Ya, sama-sama kali akar 2 per ya, jadi min 2 akar 2 per 2 min akar 2. Ya, sehingga jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 4. Nah. Limit fungsi sin X dibagi dengan sin X ditambah cos X. Untuk X mendekati pi per 2. Nah, ini nggak ada masalah ya, bentuknya bukan 0 per 0 ya. Kita ganti dulu X-nya dengan pi per 2 ya. Ingat pi per 2 itu setara dengan 90 derajat. Sin 90 adalah 1. Sin 90 1. Cos 90 adalah 0. Nah, jadi jawabannya adalah iya. Betul ya, yang D. Selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Nomor 5, ya. Nah, kasus yang nomor 5 ini cukup mudah, adik-adik tinggal bagi aja koefisien X dibagi dengan koefisien X ini ya. Maka jawabannya 3 per 4 ya. Caranya sangat gampang. Jadi yang D ya. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 6. Oke. Ini kalau kita tes ya, sin 0 hasilnya 0, sin 3 kali 0 ya 0 ya. Ya, sin 2 kali 0, 0, sin 0, 0. Nah, jadi bentuknya 0 per 0 ya. Nah, kita boleh menerapkan begini ya, limit X mendekati 0, sin 7X dibagi dengan sin 2X dikurang sin 3X dibagi dengan sin 2X. Nah, ini langsung aja jawabannya 7 per 2 dikurang 3 per 2. Sehingga jadinya 4 per 2 sama dengan 2. Ya, jawabannya adalah yang D. Kita lihat soal selanjutnya. Nomor 7. Ya, Dede bisa kerjakan dulu. Videonya bisa di stop dulu, lalu bisa dilanjutkan lagi. Nah, untuk soal ini lumayan mudah.
Adik-adik bisa tulis limit X mendekati 0. Nah, ini jadinya tangan X dikali tangan X dibagi 6X dikali 6X gitu ya. Nah, sehingga ini jadinya limit X mendekati 0. Nah, ini tangan X per 6X dikali limit, saya menggunakan sifat limit ya. Nah, tangan X per 6X. Nah, ini hasilnya adalah 1/6. Ini hasilnya juga 1/6. Jadi 1/36. Ya, jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya, kita lihat nomor 8. Limit fungsi 3X tangan 2X dibagi 1 min cos 4X untuk X mendekati 1. Ya, ingat rumus ya, kalau ada cos 2A itu boleh ditulis menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Gitu ya, jadi 2A ini A. Ini setengahnya dari sini ya. Jadi kalau ada cos 6X, maka caranya adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat 3X. Jadi 3X ini didapat dari 6X dibagi 2. Nah, sekarang kalau ada cos 4X, caranya bagaimana? 1 min 2 sin kuadrat 2X ya. 2X ini didapat dari 4X dibagi 2. Nah, untuk limit yang ini kita akan sederhanakan dulu, yaitu 1 min cos 4X. 1 min cos 4X bisa ditulis menjadi 1 minus 1 dikurang 2 sin kuadrat 2X. Sama dengan 1 min 1 ditambah 2 sin kuadrat 2X. Ya, sehingga jadinya, yang ini jadinya 2 sin kuadrat 2X. Sin kuadrat 2X berarti sin 2X kali sin 2X gitu ya. Nah, berarti limit di atas bisa kita ubah menjadi limit X mendekati 0, 3X tangan 2X dibagi ya 2 kali sin 2X dikali sin 2X. Nah, ini boleh kita tulis menjadi limit X mendekati 0 setengah kali 3X per sin 2X dikali tangan 2X per sin 2X. Ya, berdasarkan sifat limit, maka ini bisa dicari masing-masing limitnya. Ini nilainya 3/2. Yang ini nilainya 2/2. Ya, jadi jawabannya adalah 3/4. Ya, yang E ya. Nah, Dede juga bisa menggunakan cara yang berbeda. Nah, misal ya, seperti ini ya, cara 2. Limit X mendekati 0, 3X, tangan 2X, lalu 1 min cos 4X. Ya, atas dan bawah kita kali dengan 1 ditambah cos 4X. Pembilang dan penyebut dikali dengan 1 plus cos 4X. Nah, gitu ya. Limit X mendekati 0. Nah, yang bawah jadi apa? 1 min cos kuadrat 4X. Nah, yang atas 3X kali tangan 2X. Kali 1 plus cos 4X. Ya. 1 min cos kuadrat 4X. Nah, itu boleh ditulis menjadi sin kuadrat 4X. Gitu ya. Dan sin kuadrat ini boleh ditulis menjadi sin 4X kali sin 4X. Nah, sehingga limit di samping menjadi limit X mendekati 0, 3X kali tangan 2X dikali
1 plus cos 4x dibagi dengan sin 4x. Nah, ini dibagi dengan sin 4x ya. Yang ini ya. Nah, sedangkan yang ini tidak mendapat pasangan, ya kita boleh menganggapnya per 1 begitu ya. Nah, ini kali ya. Nah, sesuai dengan sifat limit, nah ini hasilnya adalah 3/4. Ya, rumusnya 3/4. Sedangkan ini hasilnya adalah 2/4. Gitu ya. Nah, sedangkan ini ganti cos 4x-nya, ganti x-nya dengan 0 ya. Berarti 1 ditambah cos 4 kali 0. Nah, 4 kali 0 adalah 0, cos 0 adalah 1. Nah, gitu ya. Jadi 3/4 kali 1/2 kali 2. Nah, ini kita coret, maka dapatlah 3/4. Jadi jawabannya yang E. Ya, udah 2 cara. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Ya, ini mirip dengan yang tadi. Jadi 1 min cos 2x-nya kita akan ubah menjadi 1 min 1 dikurang 2 sin kuadrat x gitu ya. Nah, x ini didapat dari 2x dibagi 2. 1 min 1 plus 2 sin kuadrat x. Nah, ini hasilnya 0. Sin kuadrat bisa diubah menjadi 2 kali sin x kali sin x. Nah, sehingga limit di atas menjadi limit x mendekati 0, 2 kali sin x kali sin x. Nah, lalu dibagi dengan 2x dikali tangan 2x. Ya, berdasarkan rumus hasilnya adalah 2 kali. Nah, ini hasilnya adalah 1/2. Sedangkan ini hasilnya adalah 1/2 juga. Sehingga jadinya setengah. Jadi jawaban untuk nomor 9 adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi nomor 10. Ya, adik-adik bisa kerjakan terlebih dahulu dan videonya di off dulu, nanti bisa dilanjutkan setelah adik-adik mengerjakan soalnya. Ini adalah X mendekati 0 ya. X mendekati 0. Ya, maka soal ini bisa kita tulis menjadi X tangan 3X dibagi dengan sin kuadrat 6X. Berarti sin 6X dikali sin 6X gitu ya. Ya, ini 1 ya, 1/6 ya. 1/6, yang ini 3/6. Ya, disederhanakan menjadi 1/6 kali setengah. Maka jawabannya 1/12. Jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, adik-adik. Demikian penjelasan saya. Semoga adik-adik yang akan ulangan limit trigonometri, saya doakan semoga lancar mengerjakan soal, adik-adik mendapatkan nilai sempurna, dapat nilai 100. Ya. Adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaat. Ya, untuk menonton video lainnya tentang limit, adik-adik bisa masuk ke playlist limit. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.